Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini seperti biasa hari Senin kita bergabung di kelas tahsin bersama Ustazah Dewi. Alhamdulillahirabbil alamin. Agenda hari ini itu insyaallah talaki. Supaya tidak melulu materi gitu ya Ustazah. Ya, biar nggak bosan. Kita coba tahsin dulu. Terakhir Talaki. itu talaki kita sampai Quran Surat Al-Hasr ayat 12. Jadi hari ini insya Allah kita lanjutkan mulai dari ayat 13 Ustazah. Silakan kepada Ustazah, saya persilakan untuk memulai kelas hari ini. Oke, baik. Mbak Yenen. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, hari ini kita kembali dipertemukan di kelas online kita untuk melanjutkan materi tahsin kita seperti biasa ya, setiap hari Senin. Nah, insya Allah hari ini kita coba refreshing dulu ya. Jadi refreshingnya itu laki. Wah, Masya Allah ya, ini Ibu Tahsin Raudhah itu refreshingnya itu tahsin loh, telaki gitu loh. Orang kalau refreshingnya itu kan pergi kemana gitu, atau ada yang karaokean gitu kan. Kalau ibu-ibu Tahsin Raudhah nih Masya Allah, mereka refreshingnya itu telaki gitu. Iya, jadi kita sudah beberapa minggu materi selalu. Jadi hari ini kita coba telaki dulu di surah Al-Hasyr ya, Mbak. Sebentar saya share dulu surah Al-Hasyr. Halaman berapa itu Mbak Yen? Al-Hasyr? 545, Ustazah. Ya. 45. 45. Nah, Mbak-mbak boleh siapkan Qur'annya masing-masing supaya lebih enak. Kalau baca langsung dari Quran yang selalu dibaca kan, jadi bisa ditandain. Kalau nanti ada yang salah-salah, jangan sayang, ini nggak bisa. Tunggu dulu, nah. 45. Ya. 514. Nih, Mbak-mbak semuanya pada sehat semua? Udah mulai masuk musim ini ya? Autumn ya? Alhamdulillah. Lagi kayaknya. Gimana Mbak Yenen? Sebentar lagi belum autumn kayaknya ya. Oh, belum Tapi dia autumn. cuacanya udah mulai Mulai dingin, berangin. turun. Ah, iya, iya, iya. 515 ya Mbak Yenen? 547 kalau di saya. Oh, di saya 547. 545 kalau di saya. 547. 547 ya. Ini Iya. yang Ayat di 13. atas 13. Ayat 13 ya sekarang. La'ankum. Oke. Lah, Kalau gitu ini belum ada daftarnya, nggak apa-apa ya. Saya sebut yang mana-mana aja duluan ya. Sudah saya tulis tadi Ustazah belum masuk, sebentar saya copy Oh, lagi. boleh. Boleh Mbak Yen. Oke. Oke, ini yang pertama Mbak Yen. Coba Mbak Yen baca ayat 13. Ayat 13-nya. Mm-mm. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La antum asyaddu saya ulangi. La antum asyaddu rahbatan fi sudurihim minallah. Dzalika Bentar, sekali lagi Mbak Yen. Saya kayak dengar rohbatannya itu kayak bukan ikhfa. Coba sekali lagi. Antum. لأنتم أشد رهبة في صدورهم Jangan shu. Fil su. Fil sudurihim. Fil sudurihim. في صدورهم Mhm.
لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. Iya, bagus Mbak Yanyan. Selanjutnya itu ada Mbak Lin. Baik, insya Allah. Lin ayat nomor 14, Mbak Lin. 14, ya baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yuqatilunakum jami'an illa fi quram muhassabatin aw Muhassanatin. Muhassanatin. muhsanatin. La yuqatilunakum jami'an illa fi Illa, lamnya tasydid. Illa. La yuqatilunakum jami'an illa fi quram muhassanatin aw min wara'i judur. Oke, sebentar. Mbak Lin. Muhassanatin aw min. Oke, ini hukumnya apa? Mbak Lin masih ingat nggak? Kok lupa ya? Iya, hukumnya idgham bi gunnah. Jadi kalau idgham bi gunnah nih cara bacanya harus langsung dimasukkan ke waw terus didengungkan. Nah, Mbak Lin tadi udah benar tapi kurang dengung. Baik. Karena dia idgham bi gunnah jadi tambah lagi dengungnya. Baik. Gitu. Coba. Begitu? Dilamain. Baik. Diulang dari awal? Boleh. La yuqatilunakum jami'an illa fi quram muhassanatin aw min wara'i judur. Iya. Ba'suhum bainahum syadid. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta bacanya. Ya. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta. Syatta. Yahsabuhum Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta. Dzalika bi'annahum qaumun la yaqilun. Iya, bagus Mbak Lin. Oke, selanjutnya Mbak Citra ayat nomor 15. Iya, gimana Mbak Citra? Sehat? Alhamdulillah sehat Ustazah. Ustazah sehat? Alhamdulillah saya sehat Mbak Citra. Cuman ini karena peralihan musim kan. Jadi saya sudah mulai flu. Masya Allah. Sudah peralihan musim dari panas. Betul, ini sudah kayak di Prancis juga sudah berangin-angin, sudah mulai dingin. Iya, safakilah Ustazah. Mudah-mudahan sehat Iya, terus. terima kasih Mbak Citra. Oke, ayo ayat nomor 15 Mbak Citra. Baik Ustazah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kamathalil ladzina min qablihim qariba dzaqu wabala amrihim walahum adzabun alim. Iya, bagus Mbak Citra. Selanjutnya Ibu Idar. Mana Bu Idar? Mute apa Bu Idar? Salam. Ya, Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Idar.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kamatsalis syaitani idz qala li insan Kamatsalis syaitani idz qala lil insani kfur Bagus. falamma Tambah lagi kafara dengungnya. Bu Idar, Mim, tambah lagi dengungnya. Falamma tambah. falamma kafara qala inni bari'um minka inni akhafullah rabbal alamin. Bagus, Bu Idar. Bagus, Masya Allah. Selanjutnya Mbak Diah, ayat nomor 17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fakana akibatahuma Qafnya, sebentar Mbak Diah. Kalau qaf, ini untuk ibu-ibu yang lain juga. Kalau qaf, walaupun posisi dia berbaris kasroh, dia tetap tebal, tapi dia nggak setebal kayak huruf oh, kita nggak sampai tui, kita nggak sampai kui, nggak sampai gitu bacanya, tapi harus tetap tebal dia, Mbak Dia. Kui, kui, kui. Nggak boleh aki. Kalau aki nanti jadinya kaf. Kui juga nggak boleh terlalu tebal gitu karena kof dia nggak punya sifat itbaq. Nah, jadi yang bacanya sampai kui gitu itu kayak huruf po, tui, tui. Nah, itu yang punya sifat itbaq. Kof dia nggak punya sifat itbaq, jadi bacanya sedikit lebih sedikit lebih tipis dari yang biasa ketika berbaris fathah dan dhammah. Nah, jadi bacanya aqibatahuma. Coba. Fakana aqibatahuma. Fakana aqibatahuma annahuma finnari khalidaini fiha. Insya Allah. Ya. Oke, boleh terus. Wadzalika jazaa'uz zalimin. Iya, bagus. Mbak Indah, ayat 18. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur Tanzur. Oke, sebentar Mbak Indah. Sebentar Mbak Indah. Ini untuk Mbak Indah dan ibu-ibu yang lain. Kalau misalkan di depan huruf nun sukun ataupun tanwin ada huruf isti'la. Masih ingat Mbak apa itu huruf isti'la? Ayo, apa coba huruf isti'la? Huruf tebal, Ustazah. Iya, apa aja hurufnya? Coba. Qaf. Iya. Qusadil tingkil. Ada 7 huruf. Nah, kalau salah satu daripada huruf yang punya sifat isti'la ini, sebelumnya ada nun sukun atau tanwin, intinya gunnah ya, sebelumnya ada gunnah, maka gunnahnya itu harus dibaca tebal juga. Jadi nggak boleh dibaca gimana tadi ya? Wal tanzur, nggak boleh. Harus tebal juga gunnahnya. Wal tanzur. Kelihatan nggak Mbak perbedaannya? Yang pertama saya baca wal tanzur. Jadi saya cuman buat tebalnya itu di huruf dha-nya aja. Yang kedua, gunnahnya udah ikut tebal. Wal tanzur. Nah, jadi yang benar itu yang kedua. Gunnahnya harus ikut tebal juga. Ya, Mbak Indah baca wal tanzur coba. wal tanzur. Ya. Terus. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad.
Wattaqullah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Iya, bagus. Bagus, Mbak Alisa. Mbak Alisa, Mbak Indah, Mbak Indah. Oke, sekarang Mbak Alisa ayat 19. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. Bagus, Mbak Alisa. Oke, sekarang kita ke ayat 20. Saya Aku lagi. lagi ya, oke. Iya, Mbak Yenyen, Mbak Yenyen. Oh, oke. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا يستوي أصحاب Oke, النار aus, jangan aus. La yastawi aus. Jangan aus. Coba. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. Iya, betul. Bagus. Iya. Terus Mbak Lin. Baik, insyaallah. Lau anzalna hazal. Sebentar. Betul ya? Lau anzalna. Lau anzalna hadzal. Lau anzalna hazal Qur'ana ala jabalil la Saya ulangi Ustazah. Iya. Wah, panjang ya? Boleh Panjang. panjang sampai Panjang. Boleh ambil wakaf emergensi. di mana? Mau berhenti di mana nih, Mbak Lin? Boleh Kira-kira. wakaf emergensi di La ra'aitahu khashi'a, boleh. Berhenti di ala jabalin la ra'aitahu khashi'a. Nanti ulangnya la ra'aitahu khashi'an. Ra'aitahu. Sebentar di jabalin ra'aitahu khashi'a. Jadi di khashi'a berhenti. Nanti berhenti di la ra'aitahu khashi'a, terus ulang dari la ra'aitahu. Baik. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'a. Tadi gimana tadi bacanya Mbak Lin? Khashi'a kan? Apa khashi'an tadi? Khashi'a. Iya, khashi'a. Oke. Terus la ra'aitahu. Ra'aitahu. La ra'aitahu. La ra'aitahu khashi'an berarti ya di. La ra'aitahu khashi'an mutasaddiqan min Mutasaddi'an. Ain. Mutasaddiqan di sini am Mutasaddi'an min. Ya, idgham bi gunnah. Kan? idgham bi gunnah dua-duanya ya. La ra'aitahu khashi'an mutasaddi'an min La ra'aitahu khashi'an mutasaddi'an min khasyatillah. Wa tilkal amsalun nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Ya, bagus. Ada yang mau ditanya nggak, Mbak Diah? Mungkin Mbak Diah, Mbak Lin, ada yang kurang ini mungkin kurang ngerti gimana bacanya? Saya kesulitannya jika huruf ain berhadapan dengan huruf mim atau nun yang ditasjid. Oke. Kesulitannya di mana tuh, Mbak Lin? Kesulitan dalam pengucapan Ainnya.
Ainnya atau Ainnya tuh sering jadi A, jadi jadi oke, an. paham. Iya, Oke, jadinya kayak mutasaddian gitu ya. iya. Mutasaddiamin. Nah, itu kenapa ya? Mutasoddian. Kenapa segitu? Mungkin itu karena kita mau, ya enaknya memang bilangnya gitu, senangnya memang A gitu, bukan an. Mutasaddian gitu, memang enaknya itu gitu. Bukan Iya, mutasaddian. Nah, itu mungkin ini aja, apa namanya? Karena apa ya? Mungkin otomatis aja kayak apa namanya? Kayak ya kayak langsung seperti aja di gitu. surat Al-Fatihah kan an'amta. Jadi terbaca an'amta gitu ya. Iya, jadi terbacanya jadi huruf alif dua-duanya, harusnya kan salah satunya ain ya. Itu karena udah nyaman itunya berarti udah nyaman lidahnya sama Lidahnya, iya. kerongkongannya udah Iya. nyaman gitu. Berarti dia harus dibuat gak nyaman dulu. Dibuat gak nyaman dan nanti lama-lama nyaman dia. Iya, iya. Iya, Harus oke. banyak latihan ya, Ustazah ya. Ya, intinya memang semua harus banyak praktek gitu, harus Praktek, banyak iya. latihan. Contohnya kayak an'amta mungkin kita bisa bawa di sholat tiap hari ya kan. Nah, jadi mbak-mbak semua ketika sholat itu baca Al-Fatihahnya atau semua bacaan sholatnya itu harus dipraktekin dia ininya makharijul hurufnya semua yang biasa mungkin kita baca apa namanya doa iftitah atau ya baca apapun doa-doa selama sholat itu mungkin kita nggak fasih mungkin ya, mungkin kita bacanya kayak walhamdu gitu ya, mungkinnya walhamdu gitu. Maka dari sekarang itu harus udah dibiasakan lidahnya gitu. Jadi selama sholat itu apapun yang kita baca walaupun itu bukan ayat Al-Quran, kayak doa iftitah, doa sujud, ya bacaan sujud, itu bacaan duduk di antara doa, segala macam bacaan yang kita baca itu harus dipraktekin dia huruf semua makharijul hurufnya. Nah, cuman bedanya dia mungkin nggak pakai dengung gunnah itu enggak ya. Kalau misalkan apa subhana rabbi apa ya misalkan intinya nggak usah pakai gunnah dia, tapi kalau apa namanya kalau makharijul hurufnya itu harus pas gitu. Jadi jangan lagi Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Jangan lagi baca walhamdulillahi katsira. Jangan gitu lagi. Harus udah sesuai dengan makharijul hurufnya biar bisa latihan terus dia lidahnya gitu. Nah, terus kita juga harus ingat kalau salah makharijul hurufnya salah huruf jadinya kan dia salah arti ya, Mbak. Jadinya kan dia salah arti. Nah, ini kan bahaya ya kalau sampai salah arti. Gitu. Nah, jadi itu juga salah satu cara supaya untuk melatih, supaya lidahnya terbiasa dengan makharijul huruf yang benar. Nah, gitu dia, Mbak. Oke, kita lanjut ke Mbak Citra ya. Mbak Citra ayat 22. Baik, Ustazah. Huwallahul ladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah. Huwar rahmanur rahim. Iya, bagus Mbak Citra. Nah, ini Masya Allah ya, ini tuh ada Asmaul Husna ini. Ini ada Asmaul Husna ini, mulai dari ayat 22. Wallahul ladzi la ilaha illa hu, ini semua Asmaul Husna. Oke, coba lanjut Bu Idar ayat 23. Ya, Ustazah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahul ladzi la ilaha illa huwa. Nah, nanya panjang Bu Idar. Wallahul ladzi la ilaha illa huwa. Iya. Al-Malikul Quddusus Salamul Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminal. Saya ulang dari mana ya? Al-Mu'minun. Al-Malikul Boleh.
Al-Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar. Sampai mutakabir nggak nyampe dia, Bu Idat. Sedikit lagi. Oh iya, saya coba. Al-Jabbarul Mutakabbir. Coba. Al-Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Jangan panjang. Mutakabbir. Al-Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Subhanallahu amma yusyrikun. Subhanallahi. Subhanallahi. Subhanallahi amma yusyrikun. Oke, bagus Bu Ida. Mbak Dia, ayat 24. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir. Lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Wa huwal azizul hakim. Iya, Masya Allah. Iya, bagus Mbak Tiah tadi ya. Nah, ini Masya Allah Mbak ini penutup yang bagus ya, ditutup dengan Asmaul Husna. Jadi salah satu pentingnya Asmaul Husna ini Mbak kalau misalkan kita mau berdoa, misalnya kita minta apa? Kita mau berdoa minta rezeki, maka kita cari Asmaul Husna itu yang maknanya itu Allah memberi rezeki, Allah pemberi rezeki. Misalkan apa? Razzaq gitu. Jadi sebelum kita berdoa itu kita baca dulu ya Razzaq gitu. Nah, itu salah satu apa ya cara kita untuk maksudnya gini, dengan kita membaca Asmaul Husna ini kita sebutkan nama Allah yang sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, misalkan apa? Ar-Razzaq kalau kita mau minta rezeki gitu ya, dilapangkan rezeki. Terus misalkan Al-Aziz, misalkan Al-Aziz yang maha perkasa gitu. Misalkan kita memohon kekuatan dari Allah gitu supaya kita dikuatkan dalam menghadapi segala cobaan hidup, maka kita sebutnya ya Aziz gitu. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan kita, kita sebutkan dulu. Ini salah satu cara supaya Allah mudah mengabulkan doa kita. Nah, ini salah satu faedah daripada Asmaul Husna. Nah, jadi misalkan kalau kita mau minta rezeki, banyak-banyak baca ya Razzaq ketika kita berdoa gitu. Terus kita memohon kekuatan misalkan ya Aziz, banyak gitu. Atau ini Al-Musawwir. Misalkan ada yang apa namanya? Yang lagi hamil gitu ya. Dia pengennya semoga anaknya nanti bagus gitu, cantik, ganteng gitu. Nah, jadi ya musawwir gitu. Maksudnya yang musawwir ini maksudnya itu penggambar ya. Penggambar itu maksudnya ya Allah kan yang desain wajah kita tuh kan Allah gitu. Yang desain seluruh tubuh kita itu kan Allah gitu. Jadi ya musawwir gitu. Nah, jadi disesuaikan dengan kebutuhan kita. Ini salah satu cara supaya doa kita lebih mudah dikabulkan. Nah, ini salah satu daripada fadilat dari Asmaul Husna. Nah, gitu dia. Jadi Kalau untuk bagus kalau dimudahkan kita urusan apa Ustazah? gimana? Kalau untuk dimudahkan urusan, Kalau untuk dimudahkan urusan apa ya? ya Hayyu ya Yasir. Qayyum itu boleh. Ya Hayyu ya Qayyum bisa, boleh. Ya Hayyu ya Qayyum juga boleh. Yang lain apa Yasir Ustazah? boleh, Oh dimudahkan ya, segala urusan, gitu. Ya Muyassir, kan ada ya. Minta dimudahkan segala urusan, jadi disesuaikan. Nah, makanya ini perlu juga nih Mbak-Mbak supaya tahu Asmaul Husna maksudnya artinya itu apa gitu. Misalkan Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Nah, kalau ada waktu luang coba baca-baca Asmaul Husna. Ini banyak lagi ya Mbak-Mbak, namanya itu banyak, nggak cuma ini.
ada 99 nama. Nah, biasanya itu kalau di Quran Indonesia kita tuh biasa yang dulu-dulu ya, saya ingat dulu Quran mama saya tuh dulu-dulu tuh biasa di apa di kulitnya itu tuh ada ditempel itu Asmaul Husna. Benar. Sekarang saya udah jarang lihat Quran ada seperti itu ya. Kalau Quran saya nggak ada gitu. Di Quran Indonesia itu saya sering lihat itu Quran zaman-zaman dulu saya lihat Quran di rumah itu tuh ada tuh di kulitnya itu dilengket itu yang apa Asmaul Husna gitu. Udah di halaman depan dia sambung lagi nanti di halaman belakang gitu sampai 99 nama. Nah, ini bagus, Masya Allah. Salah Maaf satu Ustazah, cara kita wasilah kita. Gimana Bu Itar? mau tanya apa benar mushaf itu nggak boleh ditulis-tulisi gitu. Misalnya saya kadang-kadang menulis untuk batasnya saya tulis tanggal gitu. Apa memang nggak boleh itu Ustazah? Boleh saja, boleh. Boleh ya? Saya banyak yang boleh. Saya banyak saya tulis-tulis terutama kalau Quran saya dulu saya pakai menghafal, banyak saya tulis-tulisin, saya ringkarin, saya garis bawah atau ada yang sama-sama, saya banyak. Oh, iya. Nggak ada masalah, Bu Idar. Boleh. Makasih Ustazah karena ada yang bilang Boleh. nggak boleh ditulisi gitu. Boleh. Jadi untuk macam ini kita lagi belajar. Kadang kan kalau ditulis di note gitu kan susah ya. Kadang hilanglah notnya gitu yang bukunya nggak tahu di mana lah gitu. Kalau selagi misalkan hanya singkat pendek ya, maksudnya pendek lah. Kalau banyak kan nggak tahu juga di Quran mau tulis di mana kan nggak ada tempat dia. Kalau misalkan panjang penjelasannya, Qurannya nggak cukup tempat, nah itu boleh ditaruh di notebook kecil. Cuman kalau pengalaman saya yang gitu-gitu tuh sering hilang entah kemana gitu, sering jatuh sendiri entah kemana dia gitu. Jadi saya lebih sering apa-apa tuh saya tulis di Quran nggak apa-apa, nggak ada masalah. Saya juga suka saya lingkar-lingkarin Ustazah kalau misalnya ada doa gitu kan ya Ustazah. Ya kan kadang nggak inget ya Ustazah. Lingkarin aja gitu. Ini baca doa apa, ada Iya, buat berjalan gitu sebelum keluar rumah. iya. Gimana? Misalkan lagi, ya kan doa-doa itu banyak yang dari Quran ya. Misalkan Iya kalau mau Ustazah. mengendarai kendaraan kan ada itu doanya. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin atau Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim, boleh ditandai atau dilingkari terus dibuat doa di kendaraan kan ada masalah, boleh. Enggak apa-apa Bu Idar. Makasih Ustazah. Ya, tapi Oke, kalau ini saya kita kalau untuk doa-doa saya masukkan ke dalam bookmark Nah, doa itu gitu. bagus juga. Boleh. Ya. Sebenarnya dengan ditulis itu, Mbak, kalau misalkan kita tulis itu sebenarnya membantu kita untuk menghafal loh. Dengan kita tulis sebenarnya itu membantu kita untuk menghafal daripada misalkan cuma kita tempel doang gitu ya. Misalkan makanya copy paste dengan nulis sendiri itu beda ya. Dia ini pasti kayak Bu Idar atau yang profesor-profesor pasti lebih paham lah ya masalah kayak gitu. Nah, makanya itu kalau Al-Quran, kalau Al-Quran itu sebenarnya salah satu cara, kalau misalkan nggak hafal-hafal ya bisa dengan ditulis gitu. Jadi dengan menulis itu sebenarnya udah membantu 30%. Nah, membantu kita untuk hafal gitu. Boleh Bagaimana juga ditulis. huruf Latin Ustazah? Ditulis dengan huruf Latin gitu. Kalau bisa huruf Arab lah, huruf Arab. Karena kan bahasanya bahasa Arab. Kalau kita bisa ya, kalau kita bisa baca Quran, tulis pakai bahasa Arab aja, jangan tulis bahasa Latin. Nah, jadi diusahakan kalau yang ayat-ayat Quran itu tulisnya pakai bahasa Arab dan bahasa Latin gitu. Kecuali kalau misalkan kita mau kasih orang yang dia nggak bisa ngaji gitu ya, nggak bisa baca Quran. Nah, ini nih doa, ini nih doa naik kendaraan. Dikasih tulisan Arab dia nggak bisa baca. Ya udah dituliskan bahasa Latinnya supaya dia bisa baca. Itu boleh. Tapi kalau kita yang bisa diutamakan pakai bahasa Arabnya langsung. Tulis bahasa Arabnya langsung. Lebih lama Ustazah. Kalau nulis Latin lebih cepat, kalau nulis Arab lebih lama. Nah, itu juga karena belum dibiasakan, Bu Ida. Nanti lama-lama jadi cepat. Itu juga karena belum dibiasakan. Dibiasain. Nah, dibiasain kalau nulis doa-doa gitu, Mbak, pakai bahasa Arab. Nah, jangan tulis pakai bahasa Latin gitu. Pakai bahasa Arab. Karena kan kita bisa, nggak ada masalah kan kita kalau kalau apa namanya tulisannya bahasa Arab. Kecuali kalau misalkan kita nggak bisa baca, nah itu baru boleh membantu. Tapi kalau kita bisa baca, tulis pakai bahasa Arab. Pertama aja dia tuh lambat, Twitter, lama-lama nanti dia udah kayak biasa. Nah,
Ya Ustazah, insya Allah. Baik. Ini kita mau lanjut ke surah apa ini, Mbak? Oke, ini kita tadi saya masuk lambat, nanti Mbak yang pukul di sana pukul berapa sekarang, Mbak Yenin? 10.51 Ustazah. Oke, nanti Mbak yang pukul 11 kira-kira ada agenda, boleh duluan. Mungkin Mbak yang masih bisa stay, kita boleh teruskan saya rasa sampai pukul 11.15 bisa nggak begitu Mbak Yenin? Bisa insya Allah Ustazah. Karena tadi saya lambat maksudnya 15 menit ya. Gitu. Boleh Ustazah, nanti Mbak yang bagaimana kalau kita baca surat Al-Mulk, karena itu yang sering dibaca, jadi kalau untuk koreksi kesalahannya Ustadz bisa nggak? Rasanya sudah pernah ya Al-Mulk. Udah. betul. Saya rasa Yang udah ini pernah. Udah. Udah. Ada request yang dari Teh Teti udah ke pending 2 kali Ustazah. Quran surat Toha Toha. ya. Boleh. Ayo Iya. kita ke surat Toha dulu. Kemarin kita udah itu Mbak Bu Idar nggak ada ya waktu itu. Masuk nggak Bu Idar waktu itu? Waktu Al-Mulk. Mungkin juga absen, saya nggak ingat Ustazah. Mungkin lagi absen, nggak apa-apa. Nanti insya Allah boleh. Nanti sekali lagi kita coba nanti setelah habis surat Toha nih. Mbak Titi udah pengen banget di surat Toha. Walaupun hari ini dia jadi mustami dulu, nggak apa-apa. Surah Toha nanti insya Allah habis surah Toha kita nggak apa-apa kita ulang lagi surah Al-Muluknya karena memang Al-Muluk nih yang selalu kita baca setiap malam, jadi nggak apa-apa. Halaman berapa ya surah Toha itu? Juz 16 setelah 312 Ustazah. berapa? 312. 312. Halamannya. 312. Oke. Sebentar. Tadi sampai Mbak Nomor berapa? Ayat surat nomor berapa Ustazah? Surat nomor 135. 120. Quran surat 20. Astagfirullah. Quran surah 20 halaman 135. 135? Halaman 312. Di sini 312. 312 Ustazah. Oh iya, 312. Kalau nomor suratnya berapa? 20. Nomor surah 20. Nomor surah 20. 135 ayat. Iya, 135 ayat. Oh iya, benar-benar 135 ayat. Surah ke-20. Surah ke-20. Iya. Oke. Mbak Indah ya, Mbak Indah baca 2 ayat. Ayat 1 dan ayat 2. Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Iya, dah. Cukup Mbak Indah. Nah, ini Toha ini dia huruf-huruf yang huruf-huruf hijaiyah di awal-awal surah ini ya, Bapak itu namanya huruf muqatta'ah. Huruf potong. Maksudnya muqatta'ah itu maksudnya huruf yang terpotong-potong. Nah, huruf yang terpotong-potong. Atau kalau bahasa lainnya itu fawatihus surah, maksudnya pembuka surah. Nah, jadi huruf-huruf muqatta'ah ini dia nggak ada barisnya. Kayak gini nih, ini nggak ditulis di barisnya. Jadi gimana bacanya? Cara bacanya itu sesuai dengan huruf itu sendiri, ejaan huruf itu sendiri. Misalkan toha. Ini kalau huruf itu sendiri tanpa dibarisin memang toha bacanya, bukan karena dia berbaris atas. Atau misalkan yasin gitu. Tulisannya itu huruf ya dan sin. Nah, maka dibaca yasin gitu. Jadi memang nggak dikasih baris, nggak ada baris. Itu untuk huruf-huruf muqatta'ah atau kita sebutnya fawatihus suwar, pembuka surah, dia nggak ada barisnya. Jadi cara bacanya itu ikut huruf ejaan daripada huruf tersebut. Nah, jadi ini toha karena nggak ada alif baris telentang di atasnya. Kalau yasin kan sinnya itu ada baris telentang ya di atasnya, maka panjangnya 2 harkat. Nah, insya Allah nanti kita belajar di bagian mad lazim musaqqal and mad lazim mukhaffaf harfi. Nah, untuk baca pembuka surah ini. Nah, adapun maknanya ada yang tahu. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang tahu apa makna Toha, apa makna Alif Lam Mim, apa makna Yasin.
ada yang tahu. Itu semua rahasia Allah. Jadi mau mufasir dari manapun, mau ulama manapun, memang nggak bisa dikaji dia. Udah, memang cuman Allah aja yang tahu. Makanya dia bisa juga disebut dengan ayat-ayat mutasyabihat. Masuk juga dia ini huruf-huruf muqatta'ah ini, huruf fawatir suwar ini. Masuk ayat mutasyabihat itu apa? Cuman Allah yang tahu maknanya. Kita nggak tahu maknanya. Nah, itulah. Ya, itu huruf-huruf pembuka surah. Oke. Selanjutnya siapa? Mbak Alisa. Mbak Alisa baca ayat 3 dan 4. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Illa tadhkiratan liman yakhsha. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. Iya, Gus. Nah, ini Mbak Alisa ini dia temponya agak cepat. Jadi gunah-gunahnya juga cepat. Nah, ini ada pertanyaan dari Mbak Teti. Apa ini Mbak Teti? Karena sering dengerinnya yang Syekh Misyari Rashid yang belakangnya jadi E. Oh, oke. Itu berarti bukan riwayat kita. Kalau riwayat kita kan riwayat Hafs. Riwayat Hafs an Asim itu biasanya untuk orang-orang yang di Asia Tenggara atau mostly kebanyakan memang negara-negara di dunia ini mereka pakainya riwayat Hafs an Asim. Gimana riwayat Hafs an Asim itu yang kita baca sekarang ini namanya riwayat Hafs an Asim. Jadi bacanya Tashqa gitu. Toha. Tapi kalau yang ujung-ujungnya itu dia pakai riwayat lain, mungkin riwayat Warash atau riwayat Hamzah atau Al-Kisai. Banyak qiraat, banyak riwayat. Jadi mereka bacanya Tohe, litashte, yakhshe gitu. Boleh gitu. Nah, kita nggak pakai yang itu. Nah, nggak pakai yang itu bukan riwayat kita. Tapi kalau dipelajari, nggak ada masalah. Kalau misalkan mau belajar, boleh gitu. Dan kalau mau dibawa di dalam sholat juga nggak ada masalah. Asalkan kita paham. Bukan maksudnya kita yang cuma denger-denger aja terus, kali ini mau baca yang inilah, yang ada imalahnya lah gitu. Jadi yang biasa baca anzalna alaikal qur'ana litashqa baca litashqa, atau biasa yang baca wadduha jadi wadduhe gitu ya. Nggak bisa. Harus memang orang yang paham, memang dia sudah tahu riwayatnya, dia sudah tahu kaidahnya, terus dia mau baca itu di dalam sholat, boleh. Nah, sah sholatnya. Sah gitu. Ya, oke. Sekarang kita lanjut lagi ke Mbak Yen. Mbak Yen baca ayat 5 dan 6. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم له ما في السماوات وما في Ayat 5. الأرض وما Ayat 5 Mbak Yen. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy iya, istawa. langsung ke 6. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ada Hamzah nggak tuh Ustazah? Nggak ada. Bagus. Terus 6. Lahu ma fis Makanya samawati. agak di ini, jangan terlalu miring. Nanti jadinya kayak imalah, kayak riwayat lain. Lahu mafis, jangan lahu mafis. Nanti dia jadi kayak yang kayak cerita Mbak Teti tadi jadinya nanti. Lahu mafis. Jangan mafis, jangan terlalu miring dia. Bayangin. Oke, Ustaz. Lahu ma Masih ya? fis samawati wa ma fil ard wa ma bainahuma wa ma tahta thara. Ya, bagus. Kemudian Mbak Lin ayat 7 dan 8. Baik, insya Allah. Wa in tajhar bil Oke, qawli. ikhfanya. Kalau di depannya huruf A berarti antara nun dan ta. Wa in tajhar. Wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Fa-nya lagi. Wa akh ada Wa sedikit. Wa akhfa. Wa akhfa.
Ya. Terus Saya ayat lanjutkan. 8. Ya. Lanjutkan. Allahu la ilaha illahu. Illa. Tasydidkan. Illa huwa. Allahu la ilaha illahu. Mau Lahul diberhentikan atau mau dilanjut ini, Mbak Lin? Kalau berhenti. berhenti, buat dia panjang sedikit, dua harakat, illahu, gitu. Baik. Allahu la ilaha illahu, gitu. Baik. Dua harakat. Allahu la ilaha illahu. Lahul asmaul husna. Ya. Jangan lepas. Dilepas. Lahul asmaul husna. Dah, habis. Lahul asmaul husna. Bagus. Oke, terus Mbak Citra ayat 9, 10. Baik, Ustazah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa hal ataka haditsu Musa idh ra'a naran faqala li ahlihim kuthu inni anastu naran la'alli atikum. Boleh ambil dari la'alli atau inni anastu. Sebenarnya lebih bagus dari inni anastu. Kalau nyampe nafasnya. Inni Coba aja. anastu naron. Inni anastu naran la'alli atikum minha biqabasin au ajidu 'alan nari huda. Bagus. Iya. Bagus Mbak Citra. Selanjutnya Bu Idar ayat 11, 12 ya Bu Idar. Mana Bu Idar mute mungkin nih. Iya, maaf. Saya ulang. Falamma ataha nudiya ya Musa. Tambah lagi dengungnya Bu Idar. Falamma tambah. Falamma ataha nudiya ya Musa. Inni ana rabbuka fakhla'na laik. Innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Bagus. Bagus Bu Idar. Terus Mbak Diah ayat 13, 14. Wa anakhtartuka fastami' Mana tadi Mbak Indah? Gimana Ustazah? Hilang-hilang suaranya Mbak Indah. Boleh diulang lagi ayat 13-nya? Oh ya. Wa anakhtartuka fastami' lima yuha. Ini kalau nggak kuat gimana Ustazah? Ana fa'budni. Takut gak Boleh berhenti. Illa ana fa'budni. Boleh. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Dari fa'budni. Nggak apa-apa. Teruskan. Wa aqimis sholata. Wa aqimis sholata li dzikri. Bagus. Bagus Mbak Indah. Oke, Mbak Alisa. Mbak Alisa ayat 15, 16. Saya belum. Saya diam, Ustazah.
Oh, tadi Mbak Dia. Oke, oke, oke. Maaf Mbak Dia. Saya bilangnya Mbak Indah. Oke, ini Mbak Indah ayat 15 16 sekarang nih Mbak Indah. Iya. Inna sa'ata atiyatu Tul. akan Adiyatul. oh iya atiyatun akadu akhfiha Ukhfiha. Akadu ukhfiha. fiha litujza kullu nafsin bima tas'a wala Fala. yas Fala yasuddan. wala yasuddannaka anha la yu'minu biha wattaba'a hawahu fatardo Fatarodada. Fataroda. fatarda Bagus. Oke. Mbak Alisa, ayat 17 18. وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. Bagus. Hanya aja di ujung-ujungnya itu masih ada hamzah-hamzahnya ya. Kayak tadi wa tilka biyaminika kayak Musa. Nah, ukhra. Nah, itu aja tinggal dihilangkan. Ah, Ya, Mbak Alisa. harusnya ya Musa Ukhra. kayak Ya Musa. dibuka jangan di titik gitu Bukan kayak. jangan dititik. Oke. Dilepas gitu ya, bukan dibuka, Oke. dilepas dia. Jangan ya Musa. Jangan titik Oke. ukhra gitu ya. Nah, itu aja. Siap. Makasih Oke, Ustazah. bagus. Lanjut ke Mbak Yanyan lagi ayat 19, 20, 21. Insyaallah Ustazah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ustazah boleh turun sedikit? Oke. Wah. Udah Mbak Yanyan? Ya. Qala alqiha ya Musa. فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. Bagus. Mbak Yanyan. Terus Mbak Lin. Baik, 22, 23. baik. Wadmum yadaka Wotnya. Wadmum. wadmum Jangan yadaka dikol-kolahin, Mbak Lin. wadmum Masih ada kol-kolahnya masih ya. sedikit. Tahan. wadmum wadmum yadaka ila janahika tahruj saya ulangi. Wadmum yadaka ila astagfirullahaladzim. Wadmum yadaka ila janahika. Bentar sebentar Ustazah, mata saya siwer. Iya. Bentar. Wadmum yadaka ila janahika tahruj bayudha min ghairi su'in ayatan ukhra. Oke. Satu lagi. Linuriyaka min ayatina kubra. Dah, cukup. Terus Bu Ida. Mbak Citra dulu. Mbak Citra 2,
4, 25, 26. Baik, Ustazah. Idhab ila fir'auna innahu tagha. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Iya, ini doa yang sering, biasa ya, masyhur ya, doa ini doa yang sering kita baca sehari-hari. Nah, mungkin kita mikirnya itu satu ayat, padahal ini banyak ayat ini. Qala rabbi shrah li sadri, satu ayat. Wa yassir li amri, satu ayat. Wahlul 'uqdatam min lisani, satu ayat. Yafqahu qawli, satu ayat. Jadi kita selama ini mikirnya mungkin satu ayat dari rabbi shrah li sadri. Nah, ini doa ini adalah doa yang dibaca Nabi Musa ketika mau bertemu dengan Fir'aun. Nah, Masya Allah ya. Jadi ketika Nabi Musa disuruh Allah, izhab ila Fir'aun innahu tagha. Pergi ketemu sama Fir'aun. Allah. Terus Nabi Musa disuruh membaca doa ini. Rabbi shrah li sadri. Ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku. Wa yassir li amri. Dan mudahkanlah segala urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani. Lancarkanlah lisanku. Yafqahu qawli. Dan mereka boleh faham perkataanku. Nah, jadi ini doa ini bagus sekali Mbak dibaca sehari-hari. Mau kita doa dimudahkan segala urusan, atau misalkan mau presentasi yang perlu ini, atau kita mau menjelaskan sesuatu supaya orang paham, atau menjelaskan sesuatu mungkin kita ada kasus, jadi diminta kesaksian atau apa aja gitu yang supaya orang paham apa yang mau kita jelaskan. Ini doa ini sangat bagus kalau dirutinkan, diwiridkan gitu. Jadi dibaca banyak-banyak Rabbi shrah li sadri gitu. Masya Allah, ini sangat membantu ya doa ini. Nah, gitu. Untuk Oke, interview lanjut. mungkin. Ya. Gimana Saya Bu Idar? baguskan. Untuk interview juga bagus. Apa aja, mau interview, mau presentasi, mau apa aja pokoknya ini Masya Allah, ini bagus banget ini doanya. Apalagi ini Allah yang suruh langsung Nabi Musa baca nih doa ini ketika kamu mau ketemu Fir'aun gitu. Memang udah rekomendasinya itu dari Allah langsung gitu. Nah, jadi kalau kita coba dipraktekkan gitu apa aja mau. Ya, biasa saya baca doa ini kalau mau presentasi, kalau kuliah. Mau presentasi, mau sidang, biasa saya baca doa ini. Alhamdulillah, insya Allah Allah mudahkan gitu. Saya Iya. juga, tapi sekarang baru saya sadar bahwa saya li-nya nggak saya panjangkan, saya bacanya wayasirli amri. Rupanya li-nya harus panjang ya Ustazah. Panjang, iya, panjang, harus panjang. Saya Oke. biasanya pendek aja. Iyalah. Bu Idar ya, Insyaallah sambung ya. Ya, insyaallah. Panjang dia, betul. Bu Idar sambung 2728. 27, 28 aja. 29 sampai Tadi, 29. Iya, 27, 28, 29 boleh. 27, Ya. 28, 29. Insyaallah Ustazah. Wahlul 'uqdatam min lisan. Lisani. Ya. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alli waziran min ahli. Iya, oke, bagus. Mbak Idar, iya nggak apa-apa Mbak Citra, Mbak Dia sudah, Mbak Dia juga izin, Mbak Indah ya, Mbak Indah dengan Mbak Alisa tinggal. Mbak Indah baca dari 30, 31, 32. Haruna akhi ishdud bihi Ushdud, ushdud. ishdud Bukan bihi ushdud bihi. ushdud bihi Azri. Oh ya. Ushdud bihi azri washriku fi amri Wa asyrikhu fi amri. Iya, bagus.
Oke, selanjutnya Mbak Alisa. Maaf Ustazah. Kalau ini alif yang di depan tidak ada baris gitu, dan huruf ketiganya kan bi, tapi kenapa kita baca ush gitu Ustazah? Nah, Kenapa ada nggak ush gitu? beberapa. Iya, ushdud. Harusnya ini kita ikut huruf yang ketiga ya, biasa ya. Huruf ketiga itu Iya. dihitung dari si alifnya. Jadi 1, 2, 3. Nah, karena ini yang kedua, yang ketiganya huruf dhammah, maka kita bacanya juga dhammah. Ushdud, gitu kan, ishdud. Mengikut. Tapi ada beberapa tes. yang dihitung mulai dari alif ya Ustazah? Iya, mulai dari alif, betul. Tapi ada beberapa case yang yang dia nggak sesuai dengan huruf ketiganya. Misalkan kalau dia dimulai dari alif, misalkan dia ada alif lam gitu ya. Nah, atau fiil amar, kalimat perintah. Nah, dia biasa barisnya bawah, nggak mengikut huruf ketiganya gitu. Jadi ini kaidah umumnya ikut huruf ketiganya. Kaidah umumnya ikut huruf yang ketiga, tapi kalau ada beberapa case yang dia di luar daripada itu. Nah, insya Allah juga nanti kita akan belajar tentang hamzah wasal namanya. Makasih Ustazah. Iya. Oke, selanjutnya Mbak Alisa habiskan aja nih Mbak Alisa karena tinggal Mbak Alisa doang rupanya. Ayat Ketiga ya? 33. 3 sampai 37. Oke. Kai nusabbihaka katsira wa nadhkuraka katsira innaka kunta bina basira. Qala qad utita su'laka ya Musa. Walaqad mananna 'alaika marratan ukhra. Iya. Oke, bagus. Mbak Alisa, kita sampaikan sampai sini, kita stop sampai sini 37. Insya Allah minggu depan kita lanjut. Oh, minggu depan kita mau materi atau mau tahsin lagi? Sepertinya satu kali tahsin lagi, Ustazah. Gimana ibu-ibu yang lain? Setuju. Ya, setuju. Oke, berarti minggu depan kita lanjut ayat 38 dan Bapak kita talaki sekali lagi. Baru Insya minggu Allah. depannya kita sambung materi ikhfa'nya lagi. Baik. Oke, baik. Saya kembalikan ke Mbak Yenen. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Sudah selesai kelas tahsin kita hari ini bersama Ustazah. Terima kasih Ustazah untuk talakinya hari ini. Masya Allah, senang sekali bisa dikoreksi bacaannya. Insya Allah kita lanjut minggu depan. Dan ibu-ibu juga terima kasih sudah bergabung hari ini. Semoga Allah beri selalu keistiqomahan untuk kita semua untuk selalu belajar. Yang untuk mengakhiri kelas, kita baca istighfar, hamdalah, dan doa kafaratul majlis bersama-sama. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma wa bihamdika wa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum, wabarakatuh. Terima Bapak. kasih Ustazah, Teh Yenin, dan sahabat-sahabat semua. Assalamualaikum.